الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pembahasan kita, yaitu seputar dosa-dosa besar yang tertuang di dalam kitab Az-Zawajir, dan kita masih membahas seputar dosa-dosa dalam keadaan batin atau ghairu zahir, dosa-dosa yang dimulai dari hati. Dan untuk pada subuh hari ini, dosa berikutnya yaitu hawanu huquqillahi ta'ala wa awamirihi 'ala al-insan, meremehkan hak-hak Allah dan meninggalkan perintahnya kepada manusia. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, kalau melakukan langsung dosa besar itu tentu kita tahu pastilah termasuk dosa besar. Tetapi yang banyak orang mungkin tidak tahu bahwa meremehkan dosa, walaupun itu permainan hati, tapi itu sudah termasuk dosa besar. Meremehkan perintah Allah, meremehkan hak Allah, termasuk dosa besar. Walaupun hanya sekadar unsur meremehkan. Nah, apa saja hak Allah? Ada dua hak, hak Allah dan hak manusia. Haqqullah wa haqqun nas. Hak Allah itu dituangkan di dalam satu hadis beserta dengan hak manusia. Dan ini berdasarkan hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibonceng oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas seekor keledai. Nah, kemudian ketika dibonceng itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan Muaz tentang hak Allah dan hak manusia. Memang dalam beberapa hadis sering kita dapatkan Rasulullah menasihati sahabat itu dalam keadaan yang kadang-kadang tidak terduga. Rasulullah menasihati Ibnu Abbas ketika dibonceng. Rasulullah pernah menasihati Muaz bin Jabal di waktu ini juga ketika dibonceng. Jadi di atas kenderaan itu salah satu metode dakwah Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? Ya Muaz, wahai Muaz, kata, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad? Tahukah kamu apa saja hak Allah kepada hambanya? Hak itu maksudnya sesuatu yang berhak diterima atau sesuatu yang wajar diterima. Jadi Allah berhak menerima sesuatu dari hambanya yang telah dia ciptakan. Makanya Rasulullah bertanya, tahukah engkau Muaz apa saja hak Allah dari hambanya? Maka kemudian
Rasulullah menyambung pertanyaan, wa ma haqqul ibad Allah 'ala Allah, dan apa saja hak hamba dari Allah. Apa yang selayaknya diterima oleh seorang hamba dari Allah. Qultu, Muaz menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tentunya yang hanya tahu adalah Allah dan Rasulnya. Qala, nah ini jawaban sahabat adalah jawaban adab dan akhlaknya sahabat. Walaupun kadang-kadang mereka tahu sesuatu, mereka tidak menjawab di hadapan Nabi. Mereka pulangkan kepada Allah dan Nabi. Dan ini bahagian daripada akhlak. Sangat-sangat mereka menghormati Nabi SAW. Maka hampir semua jawaban dalam hadis ketika ditanya oleh Nabi, itu selalu jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dulu Jibril waktu mendatangi Rasulullah bertanya tentang beberapa perkara kepada Rasulullah. Rasulullah jawab. Tapi ketika Jibril bertanya tentang kiamat dan tanda-tandanya, nah ketika ditanya tentang kiamat, Rasulullah gaya menjawabnya, as-sa'il, yang bertanya tentu lebih tahu daripada mas'ul, kata Rasulullah. Ini bahagian akhlak Rasulullah kepada malaikat. Jadi Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, jadi metode ini adalah metode bahagian daripada adab-adab di dalam diskusi. Kalau kita melihat seseorang yang mungkin kalau kita jawab, atau guru kita, kalau kita jawab dan dia sebenarnya bertanya hanya ingin memberitahukan sebenarnya, maka tidak perlulah dijawab. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah ketika dijawab oleh Muaz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Rasulullah menjawab, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah kepada seorang hamba, ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang wajib, yang berhak Allah terima dari hambanya adalah, yaitu hamba ay ya'buduhu, Allah menerima ibadah dari hambanya. Jadi ini bahagian yang layak diterima Allah adalah hamba yang telah diciptakan olehnya hendaknya beribadah kepada Allah. Ini hak Allah. Jadi kita ini manusia wajib menunaikan hak Allah dengan beribadah kepada Allah. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja. Dan kemudian Nabi menyambung, wala yusyriku bihi syai'a, dan hak Allah untuk tidak disyirikkan oleh seorang hamba. Hamba wajib menyembahnya, hamba wajib beribadah kepadanya, dan hamba tidak boleh mensyarikatkan Allah. Nah, jadi Allah tidak mahu kalau disyarikatkan. Ini hak Allah. Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak seorang hamba dari Allah. Kalau hamba sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah untuk menyembah dan tidak mensyirikkan Allah, nah sekarang apa kewajiban Allah kepada hamba? Kalau hamba sudah melakukan dua perkara itu, lalu Nabi mengatakan hak seorang hamba yang dia wajib terima dari Allah adalah alla yu'azziba man la yusyrik bihi syai'a, bahwa hamba itu tidak boleh disiksa oleh Allah kalau dia tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah melakukan Allah, Rasulullah menjelaskan sesuatu perkara yang kalimah ini sebenarnya membahagiakan kita sebagai seorang hamba. Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menyembah Allah,
kemudian tidak mensyirikkan Allah, maka Allah pun wajib memberikan sesuatu kepada hambanya ini. Apa dia? Hamba tidak boleh disiksa oleh Allah selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, jadi Muaz terkejut dengan berita ini. Artinya kalau hamba tidak mensyirikkan Allah, maka Allah tidak boleh siksa hamba, maka terbebaslah hamba dari siksa. Nah, kemudian Muaz berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita ini kepada semua orang? Jadi Muaz gembira sekali begitu tahu bahawa kalau seseorang tidak mensyirikkan Allah, berarti Allah tidak boleh siksa hamba. Maka saking gembiranya dia mendengarkan berita ini, dia bertanya ke Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita ini kepada orang-orang ya Rasulullah, bahawa kita selama berada di dalam lindungan Allah, di dalam ketauhidan kepada Allah, bahawa kita insya-Allah tidak akan disiksa oleh Allah. Bolehkah aku kabarkan ini kepada sahabat yang lain, kepada semua orang? Kemudian Rasulullah menjawab, qala la, jangan kabarkan. Tabasyarhum fayattakilu, kalau engkau mengabarkannya kepada mereka, maka sungguh mereka akan berpasrah kepada Allah. Artinya mereka akan malas ibadah kepada Allah, hanya mengandalkan tidak syirik saja kepada Allah. Jadi ternyata jemaah melakukan Allah, hadis ini menunjukkan bahawa hamba punya kewajiban kepada Allah, dan Allah yang menciptakan hamba. Kalau kewajiban hamba telah ditunaikan, maka Allah wajib menunaikan sesuatu darinya kepada hamba. Tadi Muaz mengatakan, bolehkah aku kabarkan? Kata Rasulullah, jangan. Karena kalau engkau kabarkan, maka akan membuat manusia malas beribadah, menganggap bahawa cukup hanya dengan tauhid mereka akan selamat di akhirat. Nah, ini bahasa Nabi, karena tidak semua orang faham dengan keinginan Allah. Karena ditakutkan kalau dikabarkan berita ini, maka orang tidak beribadah lagi. Yang penting dia sudah mentauhidkan Allah, sudah. Seandainya berita ini dikabarkan kepada orang-orang yang malas ibadah, ini menjadi sebuah berita gembira. Maka timbul pertanyaan, nana semayang? Ana ada solat? Tidak solat. Lalu ditanya, kenapa tidak solat? Yang penting saya tidak mensyirikkan Allah, selesai. Karena Allah tidak akan siksa saya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah kalau berita ini tersebar kepada orang-orang yang tidak faham maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah melakukan Allah, sudah benar bahawa Allah tidak akan menyiksa seorang hamba kalau hamba tidak mensyirikkan Allah. Nah, kemudian yang perlu diperdetil, diperjelas bahawa syirik itu ternyata dalam hadis yang lain ada dua model. Yang pertama disebut syirkul akbar, syirik besar. Syirik besar inilah yang langsung menduakan Allah. Semua yang mempunyai Tuhan selain Allah termasuk syirkul akbar. Tetapi ada syirik yang kecil, syirkul asghar. Apa dia? Menampakkan amal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memamerkan amal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ada hubungan dengan ibadah, ada hubungan kepada sesama manusia. Yang hari ini kita menyembah isteri dan anak, kita menduakan cinta Allah yang seharusnya hanya satu cinta kepada Allah, kita menduakannya kepada isteri dan anak. Akibat terlalu cinta isteri, akibat terlalu cinta anak, maka hubbud dunia mengalir dalam pikiran kita. Kita mulai terlalu mencintai dunia.
Dan ujungnya apa? Orang akan melakukan amal apapun, tidak penting halal haram, yang penting isteri dan anak bisa hidup bahagia. Demi menghidupkan isteri anak agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk membeli, untuk mendapatkan permintaan isteri. Misal isteri mengatakan, contoh isteri yang tidak salihah, tapi tidak semua isteri begini. Misal isteri mengatakan, bang, apakah mungkin kita terterusan dengan motor seperti ini? Belilah mobil. Anak-anak sudah hampir besar, anak-anak ingin merasakan bagaimana duduk dalam mobil. Janganlah pakai AC alam terus-terusan, pakailah AC dalam mobil. Kita mulai mencoba untuk mendapatkan mobil dengan cara yang kita tidak peduli, baik halal maupun haram. Ujung-ujungnya apa? Kredit bank. Ini berawal dari apa? Syirkul asghar, mensyirikkan Allah dengan makhluk yang lain. Cintanya terbagi, maka dia berani melakukan itu. Suami yang ingin membanggakan istrinya di depan orang lain dengan menyuruh istrinya memakai pakaian-pakaian seksi agar orang tahu bahawa dia beruntung mendapatkan istri yang seksi. Akibat daripada mensyirikkan syirik asghar, muncullah maksiat yang lain. Maksiat tentang urusan-urusan fashion, urusan-urusan berpakaian. Seorang perempuan ingin dipuji oleh orang lain, apa yang dia lakukan? Dia mulai masuk ke dalam cinta kepada selain cinta Allah. Lalu dia ingin dicintai oleh manusia yang lain, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Dia akan menghiasi dirinya dengan berbagai hal yang kadang-kadang dilarang agama. Dilarang cukur alis, tapi supaya nampak hebat penampilan di depan orang, dia cukur alis. Dilarang untuk memakai sanggul di atas ubun-ubun, kata Nabi, atau istilahnya punuk unta dalam hadis. Tapi untuk mendapatkan pujian, maka dia lakukan. Dilarang memakai pakaian yang telanjang, memakai pakaian tapi telanjang, tapi demi mendapatkan pujian, maka dia lakukan. Ini akibat apa? Mulai dari kesyirikan asghar, syirik kecil. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Kalau dikabarkan kepada semua manusia bahawa Allah tidak akan mengazab hamba kalau hamba tidak syirik kepada Allah, takut hamba akan jatuh ke dalam kemalasan. Zakat tidak bayar, puasa Ramadan tidak berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah, tidak ada puasa Senin Kamis, tidak ada puasa Syaban, tidak ada puasa Ayyamul Bid, tidak ada puasa yang lain-lain yang disuruh oleh Rasulullah. Tidak ada salat-salat sunnah, tidak akan pernah bangun tahajud. Kenapa? Yang penting saya tidak syirik kepada Allah, maka saya jamin. Ini pendapat dia. Saya dijamin untuk tidak disiksa oleh Allah. Padahal dia masuk ke dalam kesyirikan yang lain. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gembira bagi siapa? Kita yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka yakinkanlah diri, insya-Allah kita selamat selama tidak ada unsur kesyirikan yang lain. Tidak ada unsur untuk mendapatkan kebanggaan dari manusia dan makhluk yang lain. Tapi ini bisa jatuh ke dalam dosa besar kalau orang tidak faham bahawa meremehkan hak Allah adalah dosa besar. Tadi Rasulullah mengatakan dua perkara yang Allah wajib terima dari hamba, yaitu yang pertama ibadah, menyembah Allah. Menyembah Allah ini dengan dua cara: melakukan yang disuruh, meninggalkan larangan. Melakukan yang disuruh, meninggalkan larangan. Salah satunya dikerjakan tapi meninggalkan amalan yang satu lagi, maka tidak disebut menyembah Allah. Kalau orang hanya melakukan yang disuruh, salat, puasa, zakat, naik haji, ini amalan ini baik. Tapi jangan lupa beribadah kepada Allah selain daripada melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Maka bagaimana orang bisa mencampurkan dua amalan ini sekaligus? Yang salat tetap salat, tetapi amalan di luar tetap maksiat. Puasa Ramadan, subhanallah,
Itu sampai iktikaf 10 hari terakhir. Tapi yang maksiat tetap jalan, di luar tetap pakai celana pendek. Ada suami-suami yang datang ke masjid salat berjamaah setiap hari, tapi kemudian dia tinggalkan memberi nafkah kepada istrinya, padahal itu dilarang oleh Allah. Tidak memberi nafkah kepada anak istri dilarang oleh Allah. Tapi Masya Allah ibadahnya bagus, tapi dia lupa yang di sana dia tinggalkan. Maka selama orang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang-kadang nanti vonis Allah, sebenarnya dari ketauhidan kita kepada Allah, kita adalah ahli surga sebenarnya. Cuma karena ada amalan lain yang membuat kita terganjal untuk langsung masuk surga. Jadi Allah tidak mengingkari janji. Selama kita tidak syirkul akbar kepada Allah, kita insya Allah surga, jaminan. Tapi sayangnya kita terhalang oleh amalan yang lain. Maka apa yang terjadi? Allah tidak langgar janji, engkau surga. Cuma karena ada amalan yang lain, maka ditransitkan dulu ke dalam neraka. Yang intinya kita tetap ke dalam surga. Makanya hadis Nabi waktu menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, pasti masuk surga. Ini klausa pertama yang dikabarkan Nabi, setiap umatku pasti masuk surga. Yang dimaksud dengan umat Nabi siapa? Yang beriman kepada Allah dan Nabi. Tapi ternyata dari umatnya ada yang tidak masuk surga dulu. Siapa mereka? Mereka yang enggan, kata Rasulullah. Illa man aba, yang enggan. Siapa yang enggan? Yang melawan Allah dan Nabi, yang tidak taat kepada Allah dan Nabi. Sedangkan Nabi orang yang menyuruh sesuatu di atas suruhan Allah. Inilah metode yang menyebabkan seseorang kadang-kadang merasa yakin dengan hanya ibadahnya. Dia lupa yang membuat dia bisa masuk neraka adalah amalan buruknya. Seorang perempuan dilaporkan kepada Nabi SAW bahawa ibadahnya bagus, puasa di siang hari, beribadah di malam hari. Luar biasa, dipenuhi hari dengan ibadah. Tetapi ya Rasulullah, kata sahabat, ada amalan yang dilakukan olehnya, yaitu walisanuha yu'zi jaraha. Lisannya, mulutnya selalu menyakiti tetangga. Berarti perempuan ini mencampurkan amal baik dan amal buruk. Malam tahajud, siang puasa. Yang wajib sudah pasti dikerjakan. Kalau bahasa hadis, yang sunnah saja dikerjakan, yang wajib sudah dikerjakan pastinya. Artinya perempuan ini ahli ibadah. Tetapi mulutnya, kata sahabat melapor ke Rasulullah, mulutnya menyakiti tetangganya, lidahnya menyakiti perasaan orang-orang banyak, termasuk yang khusus tetangganya. Bagaimana nasibnya ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha. Perempuan itu bukan perempuan yang baik. Wahia finnar, dan dia adalah penduduk neraka. Lihat Bapak Ibu mereka Allah, lisan menyakiti tetangga, ibadah kuat, neraka. Yang dimaksud Nabi di sini neraka selama-lama atau bukan? Bukan. Selama orang beriman kepada Allah, maka dia tidak, insya-Allah tidak akan masuk neraka selama-lama. Tapi Allah hukum dia sesuai dengan berapa amal buruk yang dia lakukan. Kalau Allah vonis 1 hari dalam neraka gara-gara kita belum taubat dari urusan-urusan amal buruk kita, 1 hari saja divonis dalam neraka, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, ukurannya adalah seperti 1000 tahun yang engkau hitung di dunia. 1000 tahun dalam neraka, tidak bisa keluar. Jemaah melakukan Allah. Maka oleh karena itu, salah satu dosa besar hari ini orang meremehkan hak Allah. Jadi remeh ibadah, perbuat maksiat, perbuat laju. Berulang-ulang dikatakan oleh seseorang, misal, nyan be, itu jangan, kalau ini jangan. Dia menganggap itu biasa.
Inilah yang menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Dan yang terakhir yang perlu kita kabarkan, yang paling sering diremehkan adalah dosa kecil. Dosa besar ada orang meremehkan. Maka berulang-ulang kita katakan masalah riba, tetap ada yang meremehkan. Tetap ada yang meremehkan. Kalau yang meremehkan itu adalah orang-orang yang tidak pernah dengar tausiah, itu mungkin biasa. Tapi kalau sudah mendengar kebenaran lalu dia meremehkannya, maka langsung Nabi memasukkan ke dalam golongan batarul haq, menolak kebenaran. Dan batarul haq adalah ciri-ciri kesombongan. Sombong, sudah tahu sombong. Waktu dikasih tahu koperasi simpan pinjam itu riba, asuransi itu haram, karena masuk ke dalam perbuatan gharar, spekulasi. Tapi meremehkannya, maka dia menolak kebenaran dari Allah. Apa kata Nabi? Itu adalah ciri-ciri sombong. Dan bagaimana kehidupan orang yang sombong? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Tidak boleh masuk surga yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan. Siapa yang sombong? Kalau sudah tahu ditolaknya, sudah tahu diremehkannya, maka termasuklah dosa besar meremehkan. Dan yang paling sering diremehkan adalah dosa kecil. Dosa kecil itu tabzir. Jadi kalau kata para ulama waktu mendefinisikan dosa kecil, dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah dan Nabi tapi tidak dibarengi dengan ancaman kuat. Jadi enggak dibarengi dengan bahasa neraka, tidak dibarengi dengan bahasa bukan umatku, tidak dibarengi dengan bahasa bahawa dia akan dihukum pancung, dipotong tangannya, tidak dibarengi bahasa itu. Tetapi Nabi menyebutnya perbuatan buruk. Itu dosa-dosa kecil. Salah satunya yang paling sering kita lakukan tabzir, memubazirkan yang tidak layak. Di rumah, Masya Allah, ada satu lemari khusus untuk menyimpan barang-barang tabzir. Lemari di sudut rumah, di sudut ruang tamu, isinya apa? Berbagai macam barang tabzir. Kalau ibu-ibu sering beli Tupperware, padahal yang dibutuhkan Tupperware itu cuma 3-5, antara 3-4-5 dibutuhkan. Tetapi yang lain ditumpuk-tumpuk sampai 100 Tupperware, taruh dalam lemari, isinya kalau kita jumlah sudah mencapai mungkin 10 jutaan, menghiasi lemari hias. Kita yang laki-laki ada yang gila-gilaan, kadang-kadang suka sama mobil-mobil kecil. Kemanapun pergi beli mobil kecil, satu mobil 500 ribu. Mobil-mobil duplikat, letakkan di lemari itu, susun. Ada yang suka koleksi jam tangan, ada yang suka koleksi lukisan. Lukisan itu bukan hanya tabzir, tapi sudah dijamin keharamannya. Tapi yang model begitu hidup model begitu, ini diremehkan. Jadi kita menganggap ala biasa, itu biasa, kan cuma dosa kecil. Ini hal-hal yang sifatnya begini, kalau terus-terusan dilakukan al-israr, maka berubah jadi dosa besar. Enggak ada sedikit pun rasa bahawa apa manfaat itu, apa manfaat mobil-mobil kecil itu, apa manfaat jam tangan kita kumpulkan. Maka berubahlah dia, naiklah derajatnya menjadi dosa besar. Begitu juga orang yang meremehkan hal-hal yang makruh. Meremehkan hal-hal yang makruh. Merokok makruh dalam pandangan sebahagian orang. Sebahagian ulama sudah banyak mengatakan haram. Bagi yang mengatakan makruh, yang namanya makruh dari segi bahasa sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dibenci dari segi bahasa, dibenci, makruh, dibenci. Nabi saking tidak suka melakukan hal yang makruh, begitu Abu Ayyub menyediakan roti waktu Nabi hijrah ke Madinah, rumah pertama yang Nabi tinggal rumah Abu Ayyub Al-Ansari, karena kuda Nabi berhentinya di situ. Abu Ayyub menyediakan roti setiap hari, Rasulullah makan. Begitu hari ketiga atau hari keempat, Abu Ayyub menyediakan roti lagi ke Rasulullah, dan Abu Ayyub ingin melayani Rasulullah dengan lebih. Apa yang dia lakukan? Dicampurkan roti itu dengan bawang mentah. Jadi dicampur menjadi penghias roti. Ternyata Rasulullah tidak mau makan.
Dan Abu Ayyub menunggu Rasulullah pulang, karena Rasulullah habis makan dia menemui orang-orang di Madinah untuk menyampaikan dakwah. Ketika pulang, Abu Ayyub bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau hari ini tidak makan roti yang kami sediakan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Engkau telah mencampurnya dengan bawang, dan aku tidak mau mulutku di saat berdoa kepada Allah dalam keadaan berbau." Nyan bawang, Bapak Ibu maka Allah, bawang. Rasulullah yang makruh dia jaga agar tidak dibenci oleh Allah. Urang-urangnya pegah makruh rukuk. Apa yang agak sahabat dah pegah abang, yang masa nak apa abang? Nyai pegah makruh rukuk. Makruh dari segi bahasa dibenci. Kalau bawang saja yang halal, yang tidak memudaratkan badan, hanya memudaratkan bau mulut, itu pun mudah menghilangkannya dengan Pepsodent, selesai. Itu dijaga oleh Nabi. Bagaimana orang hari ini menghindarkan diri, kan cuma makruh, kan cuma makruh. Hana mau pupih pegah harap rokoknya, hana buat pegah-pegahnya. Kata orang yang merokok. Ada yang merokok waktu azan menunggu iqamah, kan cukup pah. Padahal Nabi melarang berbau mulut saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengulang-ulang hal tersebut dengan perasaan tahu bahawa ini mudarat. Mudarat bagi mulut, mudarat bagi orang, mudarat bagi badan sendiri, masih terus melakukannya, maka baikkah orang tersebut? Bisakah dijadikan sebagai suri tauladan orang tersebut? Nah, yang habis semebut tarik rukuk dalam masjid, tariknya dalam masjid, Pak, cukup hari. Ketika ditanya, ditarik lebih dalam lagi, urusankah? Masya Allah, orang begitu meremehkan urusan-urusan ini. Kalau yang kecil saja, kalau yang kecil-kecil sudah diremehkan, ketahuilah di saat dilakukan berulang-ulang, kita telah memancing kebencian Allah kepada kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah remehkan apapun yang Allah minta. Tahanlah sampai kita berhadapan dengan malaikat maut. Semoga Allah melindungi kita sampai menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.